Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang pengelompokan suatu data dengan metode K-means clustering. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah data mining. Oke, tanpa perlu menunggu lama, langsung saja kita masuk ke inti videonya. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini kita mempunyai sebuah data, di mana data yang digunakan yaitu data padi tahun 2013 pada Provinsi Papua Barat. Sebagai sampel perhitungan manual, data yang diambil hanyalah data produksi dan luas lahan. Pada Provinsi Papua Barat terdiri dari 10 kabupaten. Terdiri dari 10 kabupaten yang memiliki luas lahan padi dan jumlah produksi yang berbeda-beda. Di sini diketahui jumlah cluster ada 4, jumlah data ada 10, dan jumlah atributnya ada 2. Dalam melakukan pengelompokan data ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah penentuan pusat awal cluster. Dalam penentuan pusat awal cluster ini, Anda bisa lakukannya secara acak, mulai dari data 1 sampai dengan data 10. Asalkan data yang Anda ambil itu ada data yang tinggi, tingkat presinya sangat tinggi. Yang kedua itu tingkat produksinya tinggi, yang ketiga yaitu tingkat produksinya sedang, dan yang keempat yaitu tingkat produksinya rendah. Baik, di sini saya contohkan data yang saya ambil yaitu data ke-5, di mana data ke-5 ini merupakan data yang paling tinggi dari data yang lain. Kita lihat nih data ke-5. Data ke-5 itu lebih tinggi dari data yang lain. Yang kedua itu data yang saya ambil adalah data ke-7, merupakan data yang tertinggi dari data yang lain. Selanjutnya itu data yang saya ambil yaitu data ke-9 sebagai data yang dianggap sedang. Sebagai cluster 4 itu data yang diambil adalah data ke-10 yang dianggap sebagai data yang paling rendah. Setelah kita menentukan pusat awal cluster, langkah kedua yang kita lakukan adalah melakukan perhitungan jarak pusat cluster. Dalam penentuan jarak pusat cluster ini, kita menggunakan rumus. Sebagai berikut.
Dengan merumus tersebut, kita akan memperoleh nilai C1 sampai dengan C4. Dari tabel yang kedua ini, Anda pasti ragu ataupun bingung tentangnya angka 17 dan pokoknya yang di tabel warna hijau ini. Pasti Anda bingung datangnya dari mana. Datangnya rumus ini adalah menggunakan rumus tadi. Sekarang Anda ambil atau Anda cari kalkulator ataupun media alat hitung lainnya, maka kita hitung dengan cara menggunakan rumus tadi. Yaitu pertama kita hitung dulu luas lahan 188, akar 188 dikurang dengan 4,573 setelah Anda kurangkan maka dipangkat pengurangan antara 148 dan 4.573 ini Anda pangkatkan 2 atau dikuadratkan. Setelah dapat hasilnya, nanti disimpan dulu, kemudian kita cari lagi produksi 733 dikurang dengan 11.175. Setelah dikurangkan, maka hasil pengurangan ini dengan ini dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Setelah itu, hasil dari pengurangan 188 dengan 4.573 ini ditambahkan dengan hasil pengurangan 773 dengan 17.175. Setelah dapat hasilnya itu Anda akarkan, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Anda lakukan cara seperti tadi. Untuk C2 seperti itu juga. Yang perbedaannya hanyalah pengurangannya harus di cluster kedua, karena yang kita cari sekarang ini adalah cluster kedua, makanya pengurangannya juga dengan pusat cluster kedua. Baik, kita lakukan. Sekarang Anda pencet lagi 188 dikurang 1842. Setelah Anda kurangkan, hasil Anda kuadratkan. Nah, setelah Anda kuadratkan, simpan dulu hasilnya. Selanjutnya kita hitung produksinya. Jumlah produksi ini dikurang dengan pusat cluster kedua, yaitu 7.579. Setelah dikurangkan dan dapat hasilnya, maka dikuadratkan atau dipangkatkan, maka hasilnya akan dapat ini. Itu seterusnya dengan sampai dengan C4. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan menentukan jarak terpendek. Dalam menentukan jarak terpendek ini,
Anda hanyalah melihat dari data C1 sampai dengan C4. Pertama itu data ke-1 yang kita lihat jarak terpendeknya. Dari sini data ke-1, dari C1 sampai C4. Yaitu data yang kita lihat paling rendah itu adalah terdapat dari C3. C3 itu 187. Lebih rendah dari yang ini, maka dari jarak terpendeknya adalah 1.187,1069,213. Selanjutnya dan begitu seterusnya. Untuk data yang kedua, kita lihat data yang terkecil adalah terdapat pada C. Oke, lihat dulu. Teruskan. Data yang kecil itu adalah terdapat pada C4. Mana C4 ini lebih kecil atau disebut jarak terpendek dari data C1 sampai dengan C3, maka terpendeknya ada 12, dan begitu seterusnya sampai habis. Selanjutnya yang kita lakukan, langkah ketiga yang kita lakukan adalah lakukan pengelompokan data. Ini kita anggap sebagai data kelompok 1. Datanya. Dalam tabel ini mungkin Anda bingung ataupun terdapat pertanyaan ataupun terngiang pertanyaan dalam pikiran Anda, kenapa di sini angka 1 berubah jadi angka 1? Sebenarnya angka 1 ini hanyalah keterangan jarak terpendek yang terletak pada CN. Kita lihat data yang pertama. Yang pertama itu jarak terpendek yang terletak di cluster ketiga atau C3. Ya, C3. Apakah benar jarak terpendek itu terdapat di C3? Kita tengok ini C3 187. Dimana kita menentukan jarak terpendek tadi pada data ke-1 memang di C3. Maka terbukti. Selanjutnya yaitu pada data kedua, jarak terpendek itu terdapat pada C4. Kita lihat apakah jarak terpendek terletak pada C4. Sini saya coba lihat data yang lain. Ini 27.960, ini 550, ini cuma 12, jadi terbukti. Dan begitu seterusnya Anda lakukan dengan cara yang sama. Kita lanjut ke literasi kedua. Ini data yang tadi. Literasi kedua. Dalam iterasi kedua ini yang kita lakukan adalah menentukan cluster baru. Dalam penentuan cluster baru ini cluster baru C1 sampai C4 ya. Mungkin Anda bingung dapat nilai 4.573 dan 1.442 dan seterusnya. Datanya 4.573 ini adalah dari data kelompok 1 tadi, di mana cluster pertama atau jarak terpendek itu terletak pada data kelima.
data kelima, di mana data kelima dan data terpendek itu hanya di cluster 1 hanya pada data kelima. Makanya yang diambil dengan data kelima ini 4573, kecuali ada data cluster pendek itu juga terdapat pada data ke-9. Maka yang kita lakukan adalah data C5 ini ditambah dengan data ke-9 lalu dibagi 2, maka hasilnya akan berubah dan 4503 ini. Yang kedua yaitu kalau ini yang di bawah ini adalah produksinya, karena cuma satu data terpendek cuma pada data kelima, maka kita ambil ini adalah data produksi pada C5 saja. Selanjutnya yaitu 1842, sama juga jarak terpendeknya hanyalah terletak pada data ke-7, tidak ada yang lain, dari atas ke bawah tidak ada yang lain. Jadi kita ambil hanyalah data luas lahan dan data luas produksi. Ini data kelima. Yang berbeda itu adalah C3 dan C4. Datang yang 245 ini. Mungkin ini yang akan membingungkan Anda, yaitu 245. Lihat C3 ini, tabelnya C3. Jarak terpendek pada C3 itu terdapat pada data ke-1, 4, 8 dan 9. Data ke-9. Maka yang kita lakukan adalah menjumlahkan data 1, 4, 8, 9. Lalu setelah dijumlahkan maka dibagi dengan banyak datanya. Yang datang adalah 1, 2, 3, 4. Hasil jumlah penambahan dari data 1, 4, 8, 9 lalu dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 245. Begitulah dengan jumlah produksinya. Jumlah produksinya pertama ini dianggap sebagai luas lahan, yang kedua ini dianggap sebagai jumlah produksi. Jumlah produksinya seperti itu juga. Jumlah produksi pada data ke-1 ditambah dengan jumlah produksi pada data ke-4 ditambah dengan jumlah produksi pada data ke-8 dan ditambah dengan jumlah produksi data ke-9. Setelah ditambahkan maka dibagi dengan banyak datanya, yaitu 4, kan beri hasil 938,75. Begitu pula dengan C4. Kita lihat juga berapa data di C4 setelah ditambahkan data luas lahan dan produksinya, maka dibagi dengan jumlah datanya. Setelah kita berhasil menentukan cluster baru ini, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kembali menentukan pusat awal cluster, di mana dalam penentuan pusat awal cluster ini kita ambil data dari tabel yang ini. Dari tabel data yang ini. Sesuai dengan instruksi, jumlah cluster yang diminta adalah sebanyak 4 buah, yaitu 4 buah, dimana datanya ada yang sangat tinggi, sedang, dan rendah. Setelah kita yang berikut kita lihat datang ini mungkin tidak ragu lagi,
karena hasil perpindahan dari tabel yang ini. Kedua yang kita lakukan adalah perhitungan jarak pusat cluster. Dalam perhitungan jarak pusat cluster tadi, kembali ke rumus yang tadi. Yang pertama kita hitung lagi C1 sampai dengan C4. Pertama C1, tangnya 17.118,89 ini. Jika Anda masih ingin, saya ulang lagi, yaitu akar 181. Sekarang Anda ambil kalkulator Anda, ataupun bagi Anda yang sudah mengambilnya, tekan akar 181, atau terlebih dahulu jangan ditekan akar dulu kalau menggunakan kalkulator, yaitu kita kurangkan 181 dikurang dengan 4.573. Setelah dikurangkan antara ini dengan ini, maka dipangkatkan dengan 2 atau dikuadratkan. Setelah itu, setelah dapat hasilnya, selanjutnya kita akan kurangkan data produksi ini pada data 1, yaitu 773 dikurang dengan 17.175. Setelah dikurangkan dan dapat hasilnya, maka dikuadratkan ataupun dipangkatkan 2. Hasil dari pengurangan ini dengan ini ditambahkan dengan hasil pengurangan ini dengan ini, maka setelah ditambahkan dan dapat hasilnya, maka rangkaian selanjutnya Anda lakukan adalah dengan mengakarkannya. Setelah Anda akarkan, maka akan keluar hasil 17,01. Sebenarnya bukan koma ya, tapi ribuan, karena dalam kalkulator itu berarti ribuan. Cari tanda titik baru koma. Dan begitu dan begitu seterusnya sampai dengan data ke-10. Selanjutnya pada C2 memperoleh hasil 7,0441797591. Datangnya itu dengan cara kena mencari cluster kedua, berarti pengurangannya adalah juga dengan pusat cluster kedua. Baik, kita lakukan cariannya. 181 dikurang dengan 1842, dan jika telah diperoleh hasilnya, maka dikuadratkan atau dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya produksi 733 dikurang dengan 7.579, maka dan jika telah peroleh hasilnya, maka pengurangan ini dengan ini dipangkatkan 2. Setelah itu hasil kuadrat pengurangan dan pemangkatan dari ini dengan ini, maka ditambahkan dengan hasil pengurangan dan pemangkatan ini dengan ini, maka setelah dijumlahkan maka diakarkan, maka hasilnya akan boleh ini. Selanjutnya yaitu menentukan
Dan begitu pun seterusnya yang Anda lakukan dari C1 sampai dengan C4. Selanjutnya itu menentukan jarak terpendek. Dalam menentukan jarak terpendek ini hanya sangat mudah, yaitu kita hanya tinggal melihat nilai dari C1 sampai dengan C4. Misalnya pada data Q1 yaitu kita lihat sampai dengan C4, yaitu jarak terpendek yaitu terdapat pada C3 yang nilainya hanya 205. Berarti isiannya sini adalah 205 karena jarak terpendek atau angka yang paling kecil ini dari C1 sampai dengan C4 itu hanyalah 205 ini. Maka kita masukkan datanya yang ini. Itu pun seterusnya. Selanjutnya kita melakukan kelompok. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengelompokan data. Dan data ini dianggap sebagai kelompok data kedua. Dan berakhirnya suatu literasi itu apabila kelompok data terakhir sama dengan nilai kelompok data sebelumnya. Misal data kelompok 2 ini sama dengan data kelompok 1 yang ini. Oke, kita lakukan pengelompokan data. Angka 1 ini merupakan keterangan jarak terpendek pada suatu cluster. Ya, jadi berarti jika C1-nya berada di C3, berarti jarak terpendek itu terletak di C3. Kita lihat, ini C3 205. Apakah betul jarak terpendek itu berada di C3? Ternyata memang benar. Selanjutnya itu berada di C4. Lihat jarak terpendeknya itu 81. Ternyata 81 itu benar di C4. Begitu seterusnya. Dan kita lihat jarak terpendek yang berada pada kelompok kedua ini sama posisinya dengan kelompok data ke-1 tadi. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, iterasi itu akan berakhir apabila kelompok data terakhir sama dengan nilai kelompok data sebelumnya. Maka iterasi itu akan berakhir. Nampaknya kita lihat C1, sini juga 1, sini juga sini. Satu ini berada di C3, juga berada di C3. Atau biar lebih cepat Anda perhatikan, Anda perhatikan dan setelah kita perhatikan memang betul bahwa kelompok data 2 ini telah mempunyai nilai kelompok yang sama. Berarti dengan demikian maka berakhirlah iterasi pada data ini. Baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.